Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, inovatif, informatif, dan dapat memotivasi berdasarkan sesosok individu pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini adalah seorang komikus, visual entertainer, dan seorang creative planner yang terkenal dengan karakter si Juki. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat VT Profum dulu yuk dari narasumber satu ini yang telah dihimpun oleh tim Binus TV. Faza Ibnu Ubaidillah Salman atau yang lebih dikenal dengan nama Faza Meong adalah seorang visual entertainer. Ia lebih suka disebut demikian daripada disebut komikus yang melahirkan karakter fiksi terkenal si Juki. Faza Meong dibesarkan dalam keluarga yang mendukung keinginannya menjadi komikus. Pada masa kecil, dia suka membaca Dragon Ball dan juga Doraemon. Ketika masih menjadi murid sekolah menengah pertama, Faza bercita-cita menjadi komikus. Namun menjelang masuk sekolah menengah atas, dia mulai berpikir untuk menjadi seorang animator. Menurutnya, profesi ini lebih menjanjikan. Faza memilih masuk Bina Nusantara jurusan animasi. Faza yang memang suka mengkritik secara sarkastik mulai membuat komik tentang kegiatan teman-temannya di kampus. Faza menyadari bahwa sebenarnya komik di Indonesia tidak hanya membutuhkan gambar bagus, namun yang terpenting adalah gambar tersebut pas untuk mengisahkan sebuah cerita. Seiring semakin baiknya respon pembaca, Faza mulai membuat vlog untuk komik-komik yang ia buat. Komiknya memang sudah digarap lebih serius, bahkan pada tahun 2011 komiknya yang berjudul Ngampus, Buka-bukaan Aib Mahasiswa telah terbit. Disitulah awal Faza mulai memasuki dunia profesional. Tidak bisa dimungkiri, si Juki adalah salah satu proyek Faza Meong yang paling dikenal pembaca. Semuanya dimulai pada tahun 2012. Si Juki sedang dikembangkan untuk menjadi sebuah ikon di Indonesia. Faza menyatakan terakhir kali Indonesia mempunyai ikon adalah pada masa si Unyil. Menurutnya, branding dalam membuat karakter memang sangat penting. Dari segi bisnis, sebuah karakter yang kuat dapat diaplikasikan dalam bidang apapun mulai dari komik, merchandise, bahkan bisa dijadikan ikon rumah makan. Selain di website, si Juki juga tersebar di Facebook, Twitter, Kaskus, YouTube, dan Instagram. Si Juki sekarang ini bukan hanya sebuah komik strip, melainkan sudah berkembang lebih luas. Mulai dari komik interaktif, komik kolaborasi, komik cetak, hingga merchandise. Nah pemirsa, itu dia VT Profum dari narasumber kita pada kali ini yaitu Faza Ibnu. Jangan kemana-mana, saksikan Sosok. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sosok dan sedang bersama saya salah satu komikus Indonesia, Mas Faza Ibnu Ubaidillah Salman ya Mas ya, atau biasa dipanggil Faza Meong. Faza Meong. Itu apa ya, nama pena? Dan nama pena sebenarnya. Itu ada cerita di baliknya nggak? Boleh diceritain dulu? Oh, ceritanya panjang. Jadi dulu waktu SD, SMP, waktu SMP sih sebenarnya, saya tuh nggak punya teman. Anggap aja serius, saya nggak punya teman. Terus saya bertemannya itu sama kucing. Jadi gitu? Di sekolahan saya temennya sama kucing. Saya ngobrol sama kucing. Tiap kucing-kucing di sekolahan itu saya kasih nama. Iya? Jadi kalau istirahat saya ngobrol sama kucing. Jadi kayak nggak punya teman, nggak sebenarnya punya. Tapi karena terbiasaan, terlalu akrab sama kucing, akhirnya teman-teman waktu itu ngejulukin saya dengan nama Faza Meong. Sebenarnya sesimpel itu ceritanya, dan akhirnya terbawa sampai sekarang. Tapi di balik itu filosofi kucing itu melekat banget sama saya. Kayak misalnya kucing itu hewan yang fleksibel dan adaptatif. Dia bisa adaptasi di mana aja dan dia sangat fleksibel. Misalnya jatuh bener-bener lentur banget. Nah itu sesuai dengan karakter saya yang
orangnya adaptatif, fleksibel. Jadi sesuai pas sih. banget ya Pas untuk banget. nama pena ya. Betul, kebetulan. pas. Nah terus boleh diceritain nih sekarang lagi sibuk apa selain ini? Sibuk sebenarnya sedang sibuk menyibukkan diri sih. Jadi kayak nganggur-nganggur gitu. Enggak, jadi selain ngedevelop karakter Shizuki, sebenarnya kita lagi coba develop karakter-karakter lain selain Shizuki. Kita akhirnya bikin sebuah payung, sebuah wadah yang namanya Pionicon Management. Kalau artis-artis punya manajemen gitu, perusahaan manajemen karakter fiksi, saya pikir bisa juga di Indonesia gitu kan. Yang namanya Pionicon Management itu. Dan fungsinya adalah kita bisa mengkoneksikan kreator-kreator lokal yang bikin karakter fiksi ke industri-industri lainnya, misal dari kreator ke penerbit, ke studio, ke brand-brand dan segala macamnya. Pengennya jadi nggak cuma Shizuki aja nih yang Betul, eksis di betul, Indonesia ya. betul. Kalau bisa sampai luar negeri Betul, juga ini betul. ya kedengeran Iya. ininya. Terus kalau boleh tahu awalnya gimana sih sampai terpikir untuk jadi komikus atau mungkin animator? Awalnya kayak gimana ceritanya? Sebenarnya sih emang kalau kan saya tumbuh di era 90-an ya, dimana saat itu yang namanya komik dari Jepang itu menggempur Indonesia banget dan saya mengkonsumsi itu gitu. Dari situ saya tipe anak yang dibesarkan dengan cara membaca, bukan dibeliin mainan. Jadi saya dicekokin buku cerita, komik segala macam. Nah dari situ selalu waktu kecil timbul keinginan pengen nyoba juga bikin komik. Selain mengkonsumsinya pengen nyoba bikin komik. Dari kecil sebenarnya cita-citanya udah jadi pengen jadi komikus. Karena kebiasaan membaca Karena itu kebiasaan ya? membaca. Nah setelah itu jalan, tapi sempat terputus cita-cita itu ketika SMA saya masuk SMK kejuruan jurusan animasi. Karena saya pikir jadi komikus tuh duitnya nggak banyak, kayaknya animasi tuh lebih banyak duitnya gitu. Iya. Dan Udah sebenarnya nggak jauh juga ya, masih dalam dunia kreatif sebenarnya ya, ya itu masih dalam dunia kreatif ya, animasi komik nggak jauh. Tapi Iya. saya waktu SMA udah mulai berpikir realistis kan, Iya. kayaknya prospeknya lebih kerenan animator gitu, duitnya lebih banyak, biasa kan, udah kapital waktu SMA. Tapi tetap hobi bikin komik itu tetap Enggak, akhirnya benar-benar ditutup bikin komik, saya fokus di animasi. Nah, sampai akhirnya saya kuliah di jurusan animasi. ya. Tapi di tengah-tengah kuliah itu saya mulai hobi bikin komik untuk ngecengin teman-teman di sekitar sebenarnya. Anak di kafe kan biasa, Iya. pokoknya banyak kejadian lucu-lucu anak di kafe yang kampret-kampret gitu lah pokoknya. Aku bikin komiknya, daripada nyindir mereka lewat status Facebook kan zaman Iya. dulu kayak cemen banget lah, nyindirnya pakai komik dong. Nah, Oh ya. sindir mereka pakai komik, lucu-lucuan, mereka ketawa sendiri, jadi sebenarnya kita menertawai diri kita sendiri, anak-anak di kafe. Dan ternyata Awalnya berarti dikonsumsinya sama iya, anak-anak di sama kafe anak-anak doang di kafe ya? karena komiknya judulnya waktu itu DKV 4. Nah, kehidupan mahasiswa di kafe dalam 4 kotak maksudnya gitu. Oh. Gambarnya jelek banget, hancur banget karena memang dibikin cuma buat inner Menghibur circle lah aja istilahnya, ya. buat kita aja. Tapi ternyata apresiasinya tinggi ketika diupload di sosial media. Ternyata nggak cuman anak-anak di kafe yang ngerasa tersindir, anak-anak jurusan lain, anak-anak kampus lain juga merasa tersindir dan Terhibur, merasa terhibur. Itu kita banget gitu, ketawa untuk diri kita sendiri. Dan saya ngelihat bahwa ternyata untuk bikin komik itu bukan masalah gambar yang harus bagus banget, tapi ternyata gimana kontennya yang bisa menghibur banyak orang, yang bisa menarik pembaca, dan gambarnya sesuai dengan apa yang kita ceritakan. Dari situ saya berpikir ternyata menarik juga ya, kenapa nggak cita-cita dulu coba saya tekunin lagi. Akhirnya saat kuliah itu, pertengahan kuliah saya mulai bikin komik lagi di tahun 2010-an. Habis di Cafe 4 ada komik-komik lainnya Nah, juga? setelah komik di Cafe 4, akhirnya karena apresiasinya tinggi di Facebook, waktu itu di forum Kaskus segala macem, saya coba banyak yang masih input, "Za, lo kirim dong ke penerbit nih, lucu banget," gitu kan. Yaudah deh, coba kirim ke beberapa penerbit gitu kan. Kirim ke beberapa penerbit, ternyata semua sambutannya baik. Padahal kan saat itu kayaknya susah banget nembusin ke penerbit. Ternyata rumusnya gampang. Ketika kita punya pembaca, ketika kita punya, karena waktu itu kalau nggak salah fanpage-nya like-nya udah 4 ribuan, penerbit pasti mau nerbitin karena udah jelas, oh bakal ada nih yang baca komik ini, gue mau deh nerbitin. Jadi saya kirim ke 3 penerbit, semuanya rata-rata bersambut baik. Dan akhirnya saya pilih satu penerbit, dan komik di Cafe 4 saya remake, saya bikin ulang dengan judul Ngampus, buka-bukaan aib mahasiswa. Di situ udah ada karakter Jukinya juga. Jadi karena terlalu sempit ya marketnya cuma anak di kafe, akhirnya saya riset lagi tuh anak-anak
kuliahan jurusan lain kayak jurusan Butuh komunikasi, riset ya butuh untuk riset komik untuk ya? bikin komik Untuk ternyata. biar lebih real sama Betul, kehidupan nyata karena yang karena terjadi gini, ya. saya nggak sempat ngalamin kuliah kedokteran, saya kan nggak tahu kuliah komunikasi, saya nggak tahu, jadi Iya, saya harus iya. riset dan komik itu pengen dibikin supaya anak-anak jurusan lain bisa baca juga gitu. Akhirnya Nah, diperluas. karakter si Juki ini dapetnya dari mana sih? Karakter si Juki ini sebenarnya Kenapa harus namanya juga Juki gitu? pertama sih Nah, awal-awalnya dong. itu mixing dari kumpulan teman-teman anak DKV. Jadi kan kenapa dia sok-sok anti mainstream gitu kan? Karena kecenderungannya anak DKV itu sama dosennya selalu dicekokin, ayo berpikir di luar kotak, out of the box dong. Nah itu kan sebenarnya kayak anti mainstream gitu kan. Iya, iya. Dan si Juki mengilhami dosen itu supaya gue harus beda dari yang lain, hal-hal kayak gitu sih. Dan akhirnya muncul karakter si Juki. Dan nama Juki sendiri sebenarnya karena dia anak Betawi sebenarnya awalnya singkatan dari juru hoki karena dia karakter Juki itu karakter yang beruntung hoki tipe-tipe yang apa ya nggak belajar semalaman tugas buat besok ulangan temennya belajar mati-matian dia nggak belajar tapi nilainya bagus tipe-tipe yang hoki kampret gitu deh. Oh, jadi dan untuk ngebangun karakter ini sulit nggak sih? Ada mungkin kayak hambatan seperti kan kadang kalau misalnya sebagai orang kreatif kan ya di saat tertentu kita berpikir begini tapi akhirnya lebih bagus begini, lebih bagus begini. Nah kalau misalnya hal seperti itu suka terjadi nggak ketika Sebenarnya, masa pembuatan si Juki ini? Pembuatan si Juki ini selalu berkembang kan, cuman karakter base-nya udah dibuat duluan. Jadi ruang lingkupnya karakter si Juki seperti ini, nggak boleh di luar itu. Tapi kalau ada pengembangannya selain masih di ruang lingkup ini, itu masih oke. Jadi memang selalu ada perkembangan untuk karakteristiknya sih sebenarnya. Dan itu sah-sah aja menurut saya gitu. Nah, apakah sebelumnya udah emang sebelum menjadi komikus sudah dapat support dari orang tua? Apakah harus agak sulit untuk nerima support dari orang tua? Kayak gimana? Orang tua sangat support banget. Orang tua sangat support. Emang yang tadi saya bilang dari kecil saya dicokokin buku. Terus ketika saya bilang cita-citanya anak kecil kan biasa tanya gitu, cita-citanya mau jadi apa? Komikus, terus sama mereka diain aja, bagus gitu. Padahal teman-teman ibu saya tuh, yakin anak lo jadi komikus kayak gitu-gituin. Cuman kalau keluarga sangat support banget sampai ya saya milih sekolah waktu kejuruan juga jurusan animasi sangat disupport. Jadi sampai sekarang masih disupport banget sama keluarga. Mungkin itu juga sih itunya kekuatannya. Jadi waktu itu nggak perlu untuk meyakinkan orang tua lagi karena orang tua udah support banget sampai sekarang pun. Betul. Gitu. Nah, susahnya apa sih jadi seorang komikus itu? Nggak ada susahnya. Saya senang terus. Hidup saya senang-senang. Jadi kayak my job is my hobby gitu Iya, ya? emang gitu. Ya udah, senang. Saya mengerjakan hobi yang dibayar, ya udah kayak gitu aja. Jadi ya nggak ada duka lah. Pengalaman yang paling berkesan apa sih? Pengalaman paling berkesan sebenarnya adalah ketika saya masuk ke industri komik dan banyak orang yang beranggapan industri komik di Indonesia tuh nggak ada apa-apanya. Maksudnya komikus Indonesia tuh nggak ada yang sejahtera. Setiap komikus pasti punya side job gitu segala macam. Dan yang bikin saya berkesan adalah saya ngejalanin itu secara pelan-pelan dan progresnya tuh sangat cepat ke saya dan saya berhasil mematahkan bahwa komikus Indonesia itu tak berpenghasilan. Saya sekarang bisa dibilang full time untuk ngomik gitu. Dan yang paling berkesan adalah itu. Dan setelah itu saya nggak sendiri, banyak teman-teman yang support dan saya membentuk sebuah tim. Itu sih yang paling berkesan, pengalaman yang mungkin nggak banyak orang yang bisa dapetin itu. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana karena Mas Faza akan sharing lagi tentang pengalamannya sebagai komikus serta kesehariannya juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Sosok. Pemirsa, kembali lagi di acara Sosok dan masih bersama saya Mas Faza Mayong di sini. Kita masih bicara tentang dunia kreatif nih, Mas. Yeah. Kalau yang kita lihat sekarang kan
anak sekarang juga udah mulai berinovasi kan. Gak banyak kok juga sekarang banyak anak yang mulai suka mulai pengen juga jadi komikus, termasuk adik saya. Gitu. Adik saya juga pengen jadi komikus karena dia juga selain suka baca novel, kadang juga baca novel yang bergambar gitu-gitu, suka baca komik juga. Nah, menurut Mas sendiri sebenarnya gimana sih perkembangan komikus di dalam negeri ini? Perkembangan komikus di sekarang ya, kalau ngomongin sekarang ya, sebenarnya cukup istilahnya cukup meningkat sih ya, meningkat dari segi komikusnya semakin banyak dan semakin bisa dikenal karena dengan adanya sosial media, sekarang booming banget sosial media di Indonesia, di dunia, komikus tuh sekarang lebih mudah terekspos. Mereka mungkin bisa nge-cut yang namanya misalnya kalau zaman dulu harus untuk komik kita bisa dibaca oleh banyak orang butuh diterbitin dulu, butuh waktu misalnya udah bikin sampai capek, udah bikin misalnya selama 5 bulan terus harus dicetak lagi di percetakan, belum di penerbitnya, terus didistribusi itu butuh waktu yang cukup panjang. Nah, di era media sosial ini kita bikin komik udah selesai langsung upload, orang langsung pada bisa baca. Sesimpel itu sekarang. Jadi banyak komikus-komikus yang mungkin nggak di jalur penerbit tapi bisa populer juga di sosial media. Jadi perkembangannya komikus zaman sekarang mereka udah bisa lebih lebih gampang dikenal oleh masyarakat. Pun akhirnya penerbit-penerbit sekarang jadi makin terbuka, makin banyak yang mau nerbitin komik Indonesia. Jadi kalau dibilang perkembangan komik Indonesia sekarang meningkat lah, lebih baik daripada tahun-tahun berikut sebelumnya. Dan tinggal kita nunggu mungkin support dari kayak instansi semacam pemerintah. Itu yang mungkin belum begitu terasa di komik Indonesia. Nah, tapi kan selain mulai semakin mudahnya si komikus ini untuk men-share karya-karyanya, memperlihatkannya pada orang-orang, masyarakat. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu juga sempat ada kasus yang katanya ada komik-komik yang nggak seharusnya beredar, yang maksudnya bisa memberikan efek yang buruk untuk anak-anak kecil yang membacanya gitu. Nah, kalau menurut Mas Faza sendiri gimana nih cara menyiasati agar jangan sampai lah komikus-komikus Indonesia itu ikut-ikutan yang budaya-budaya kebarat-kebaratan yang kayak gitu yang mestinya nggak harus ada di sebuah komik tapi jadi ada. Sebenarnya komikus Indonesia itu dia bikin komik, dia tetap harus mengakar pada akar budayanya sendiri sebenarnya, dimana itu kan semua menjunjung yang nilai moral, nilai etika-etika yang ada di Indonesia. Itulah komikus Indonesia. Jadi sebaiknya memang walaupun sekarang sudah era globalisasi, sudah segala macam kita bisa konsumsi, tapi sebaiknya komikus Indonesia tetap jangan ngelupain budaya kita sendiri gitu, budaya adat-adat ketimuran. Itu sih gimana caranya sebenarnya tinggal dari komikusnya sendiri gitu. Pun sebenarnya konten komik yang berbahaya terus bisa dibaca sampai sama anak kecil itu bukan masalah. Masalahnya tidak hanya di komiknya saja, tapi bagaimana anak-anak itu kenapa mereka bisa sampai mengakses komik itu gitu. Berarti kan tanggung jawab orang tua juga gitu kan. Di dunia ini udah banyak banget apapun ada yang bisa kita cari di internet, tapi gimana caranya sekarang orang tua juga sangat berperan penting untuk membatasi apa yang harusnya dikonsumsi sama anak-anaknya, harusnya gitu juga, jadi seimbang. Nah, Mas sendiri nih ketika waktu itu gemar membaca komik, emang ada nggak sih karakter yang disukai? Karakter disukain karena saya emang tumbuh besar di era 90-an, saya suka banget sama karakter Doraemon. Doraemon. Berarti yang Stand By Me itu nonton juga? Nonton, sayangnya saya nggak nangis. Biasa aja. Saya ngarepnya lebih tersentuh dari ngarepnya lebih sedih padahal. Biasa aja ya. Tapi ya most favorite Doraemon, Astro Boy kalau tahu, Dragon Ball, dan kalau untuk di barat lebih sukanya sih yang komedi-komedi kayak Nancy and Slugo, Garfield sama tapi dari kegemaran suka baca komik-komik yang dari Jepang seperti Doraemon gitu kadang nggak suka mengganggu pas ketika pembuatan komik Mas sendiri, kayak misalnya kalau Suzuki tiba-tiba kayak kepikiran ada adegan yang bagus itu dan
terpikir untuk diimplementasikan di komik Mas sendiri yang versi Indonesia kayak gitu-gitu, suka nggak kayak ini loh, kayak terpikir untuk istilahnya bukan copy paste kali, istilahnya kayak terinspirasi banget terinspirasi wah ini kayak kalau dimasukin ke komik saya lucu nih gitu-gitu. Sering nggak sih? Sebenarnya kalau masalah inspirasi sih banyak, saya bisa dapat dari manapun karena setelah saya baca komik yang saya suka, ketika saya sudah mulai dewasa, saya mulai baca komik apapun karena saya mau tahu, saya mau memperbanyak referensi saya. Dari situ saya jadi terinspirasi itu nggak masalah sebenarnya ketika referensi kita banyak, kita coba A, B, C, D, F, G, tapi kita gabungkan dan kita bikin sesuatu yang baru. Itu yang biasanya saya lakukan gitu loh. Plus apa yang saya bikin kan komik lokal kan, dimana banyak misalnya kita ngomongin jokes, kita ngomongin bercanda, lucu-lucuan, banyak jokes-jokes Indonesia tuh yang nggak ada di komik lain gitu, karena ya di Indonesia dan itu yang mungkin membuat komik saya bisa ada sisi originalnya. Walaupun memang di dunia ini nggak ada yang original. Nah, ngomongin sedikit nih tentang buku-buku yang ada di sini nih. Ini apa ya, Tuti and Friends ini nih? Jadi sebenarnya yang komik saya ini si Juki. Kalau ini saya bawa Tuti and Friends karena salah satu karakter di Pionicon, salah satu karakter di Pionicon Management yang kita manage juga. Nama komikusnya Raden Muhammad Fajar. Dia juga bikin komik di sosial media juga. Jadi tentang karakter si Tuti dan teman-temannya yang lucu-lucu, ceria. Berarti dia udah tergabung dalam Pionicon. Betul. Tuti juga sudah tergabung dalam Pionicon. Jadi memang ada beberapa karakter lainnya yang tergabung dalam Pionicon. Ini kan si Juki ini nih di media sosial udah rame banget ya, dan banyak sebenarnya yang masalah-masalah sosial yang juga suka dia sindir-sindir gitu kan. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan sama Mas ini tuh maunya ke siapa sih? Maksudnya untuk apa? Untuk memberikan pesan-pesan yang nyeleneh seperti itu melalui si karakter si Juki ini? Banyak sebenarnya banyak banget yang mau kita sampaikan karena konten komik kita juga banyak banget kan. Jadi karena banyak, misalnya salah satunya kita cenderung selalu mensoroti sesuatu yang lagi tren atau sesuatu fenomena atau masalah di masyarakat, cenderung untuk yang anak-anak remaja misalnya, kayak kenapa zaman sekarang jomblo itu kayaknya jadi permasalahan banget gitu. Kayaknya zaman dulu tuh jadi jomblo biasa aja. Nah, makanya dari situ kita coba bikin perspektifnya, kita balik. Jadi jomblo tuh ya nggak masalah asal lo berkontribusi terhadap negara. Terus bukan masalah lo jomblo atau enggak, tapi gimana lo bisa bermanfaat bagi masyarakat. Atau kita biasa menyoroti hal-hal yang misalnya tagline-nya Juki sendiri, berani beda. Yuk kita coba berani beda. Jangan selalu ikut-ikutan tren, jangan selalu ikut-ikutan arus yang ada. Kenapa kita bikin arus sendiri? Kenapa nggak kita lebih kreatif, bangga jadi diri sendiri istilahnya. Dan itu pesan-pesannya sebenarnya untuk generasi muda sekarang, walaupun disampaikan dengan cara yang sangat nyeleneh gitu. Banyak sih yang mau kita sampaikan, banyak banget. Tapi kalau yang menyampaikan pesan-pesan melalui kata-kata nyeleneh itu kan berarti benar-benar harus hati-hati dari pemilihan katanya, gitu-gitu. Itu yang jadi pertimbangan apa sih selain pemilihan kata? Kalau kita sok-sok memotivasi atau kasih kata-kata mutiara ke anak-anak muda tuh pasti ngelewatin, basi apaan sih, ngemeng doang, teori gitu kan. Tapi kalau kita balut dengan komedi, kita balut dengan nuansa yang agak nyeleneh-nyeleneh, mereka tertarik dan mereka baca, kemudian setelah mereka baca mereka akan mikir, oh iya juga sih, iya juga gitu kan. Misalnya kayak quote-quote Juki gini, kalau lu malu BAB sembarangan, harusnya lo malu juga buang sampah sembarangan. Karena mereka sama-sama kotoran. Jadi hal-hal yang seperti itu nyeleneh, cuman ketika dipikir-pikir, oh iya juga, itu sama-sama kotoran. Tapi kenapa gua buang sampah sembarangan gitu kan? Itu kan hal-hal analogi-analogi yang seperti itu. Itu yang sering kita sampaikan, dan itu lebih masuk sebenarnya ke anak muda. Jadi harapannya Mas sendiri nih dengan pembuatan Juki ataupun mungkin karakter-karakter yang dibuat sama komikus lainnya untuk bisa istilahnya memajukan peradaban masyarakat Indonesia, tapi dengan cara yang lain, itu dengan cara yang kreatif ini seperti ini dari karakter-karakter yang dimunculkan dari media sosial dan lainnya. Nah, ada nggak nih pesan-pesan mungkin ke anak-anak remaja sekarang atau remaja-remaja yang mulai menggeluti komiknya, atau mungkin untuk harapan Mas sendiri terhadap Pionicon ini seperti apa, bisa tolong disampaikan kepada pemirsa? Sebenarnya harapannya sih lebih kepada kalau untuk para remaja-remaja untuk yang mau berkecimpung di industri kreatif,
tinggal bagaimana mereka bisa konsisten untuk berkreasi di bidangnya masing-masing. Karena konsisten itu sebenarnya kata kunci yang sangat penting. Karena kalau kita udah berkarya tapi tiba-tiba stop di tengah jalan, itu sama aja bohong. Dan selain konsisten, kita juga strategis berkarya. Jadi nggak cuma berkarya layaknya seniman bikin-bikin doang, tapi distrategikan juga. Kira-kira karya kita ini bakal ada penikmatnya nggak sih? Bagaimana cara supaya nyampe ke penikmatnya dan segala macamnya. Jadi kita nggak cuma kayak seniman yang nggak tahu arah, kita juga tahu strateginya. Selain itu untuk Pionicon sendiri, sebenarnya visi Pionicon kita pengen banget karakter lokal ini pertamanya ya dikenal dulu sama masyarakat Indonesia. Pertama itu dulu. Kayak kita tuh kayak kehilangan generasi setelah ikon-ikon Indonesia, ikon-ikon lokal seperti ketika saya nanya ke orang-orang awam, karakter lokal yang lo tahu apa sih? Mereka selalu menjawab, kalau nggak Unyil, Pomo, dan itu udah berapa tahun yang lalu banget, dan kita nggak punya generasi penerusnya. Karena setelah mereka eksis, masuk semua karakter-karakter dari luar. Dan visi kita sebenarnya simple, kita pengen karakter-karakter fiksi di Indonesia bisa lebih dikenal lagi sama masyarakat Indonesia, bisa dikenal, bisa populer, bisa disukai, bisa dicintai, sehingga bisa bersanding sama karakter luar yang ada. Itu dulu aja, baru setelah itu kita bisa ekspansi keluar. Harapannya sih itu. Terima kasih. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kita dengan Mas Faza Meong yang katanya penyuka kucing dan juga sangat mendukung komikus-komikus Indonesia untuk berkreasi dan untuk terus berkarya dengan melalui manajemen yang telah dia buat. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk terus saksikan Sosok hanya di www.pinus.tv di waktu dan tempat tertentu. Terima kasih.